Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian semua teman-teman apa khabar? Seperti biasa, Bang Lee mendoakan kalian agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Amin. A few moments later. Salah satu atraksi paling menarik yang sering ditampilkan oleh kapal perang TNI Angkatan Laut adalah penembakan senjata RPU-6000. Mantap. Roket-roket yang ditembakkan RPU-6000 meluncur secara beruntun Laisima Channel. RPU-6000 bukanlah rudal, juga bukan artileri. RPU-6000 merupakan senjata anti kapal selam. Senjata anti kapal selam, bukan rudal yang ditembakkan bukan peluru. RGB-60 yang merupakan senjata dikendali. bawah air. Wah, itu dia. Disebut sebagai depth charge. Depth charge-nya. Dalam video ini kita akan membahas tentang depth charge. Keren. Ini penting sekali, guys. TNA sudah ada senjata sulit kapal ini. selam pada masa Perang Dunia Pertama merupakan ancaman serius baik bagi kapal-kapal perang maupun kapal dagang. Betul. Kapal selam yang berada di bawah permukaan air sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya. Iya, benar. Senjata konvensional pada masa itu, yakni meriam-meriam pada kapal, tidak mampu menyerang target yang berada di bawah laut. Ya, betul. Ranjau-ranjau laut hanyalah senjata pasif yang hanya efektif jika kapal selam musuh melewati area yang sudah dipasangi ranjau. Ranjau ini pasif. Untuk itu, diciptakanlah bom bawah air untuk kalau dilalu baru terkena, baru meletup. Senjata tersebut disebut depth charge. Yang ini berbahaya, depth charge ini. Bang Lee pernah lihat ni dalam filem itu siapa berlakon, Tom Hanks dia berlakon itu. Depth charge mulai dikembangkan pada masa Perang Dunia Pertama. Selain sebagai senjata anti kapal selam, juga digunakan untuk pembersihan ranjau laut. Ledakan depth charge diharapkan memicu ledakan ranjau laut yang dipasang oleh musuh. Pada perkembangan selanjutnya, depth charge lebih diutamakan untuk menghancurkan kapal selam musuh di bawah air. Ini dia. Keberadaan kapal selam di kedalaman bawah air selain memberikan keuntungan, juga memiliki kerugian. Ya, film Greyhound. Keuntungannya adalah sangat sulit baru Bang teringat. Sedangkan kerugian ada ini. Ledakan di sekitar kapal selam meskipun tidak mengenai secara langsung bisa mengakibatkan kerusakan pada struktur kapal selam. Bocor ya. Efek ledakan di bawah air berbeda dengan efek ledakan di atas permukaan atau di udara. Inilah yang menjadi prinsip kerja dari depth charge. Bom ini tidak harus benar-benar mengenai kapal selam sasarannya. Cukup meledak di dekatnya, maka efek ledakan akan mengakibatkan kerusakan pada kapal selam tersebut. Hal ini karena air merupakan fluida yang hampir tidak dapat terkompresi. Beda halnya dengan udara. Faham. Pada ledakan di udara, tekanan ledakan mendorong dan menekan udara di sekitarnya. Benar. Karena udara bisa terkompresi, maka sebagian kekuatan ledakan tersebut terserap untuk mengoperasi udara. Ini artinya kekuatan ledakan sudah berkurang ketika mencapai objek yang berjarak dari pusat ledakan. Betul. Lain halnya di dalam air. Air hampir tidak dapat terkompresi. Gelombangnya ketika itu terjadi ledakan, kekuatan tekanan ledakan disalurkan hampir sepenuhnya oleh air. Sehingga kekuatan tekanan ledakan yang sampai pada objek yang berjarak dari pusat ledakan relatif masih utuh. Faktor yang mengurangi besarnya tekanan ledakan yang merambat ini hanyalah luasan yang semakin besar. Ketika tekanan ledakan dibagi luasan yang semakin besar, tentu tekanannya semakin kecil. Jadi, tetap saja semakin jauh juga semakin berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada ledakan di udara. Ketika daya dorong ledakan hilang, terjadi vakum di bekas pusat ledakan. Air yang tadinya terdorong menjauh ditarik lagi untuk mengisi kekosongan ini. Terjadi gelombang kejut yang kedua dengan arah berlawanan. Bahaya. Air dari segala arah yang tertarik menuju bekas pusat ledakan akhirnya bertabrakan di suatu titik. Ini menyebabkan gelombang kejut yang ketiga. 3 kali gelombang, guys. Dengan arah berlawanan. Bahaya kapal selam di dekat ledakan. Ya, benar. Hal ini bisa menyebabkan struktur kapal selam mengalami kerusakan. Jika kerusakan parah dan menyebabkan kebocoran, maka kapal selam akan tenggelam. Ya, benar. Sekarang
kita lihat cara kerja dari depth charge. Oh, gitu Cara ya? kerja depth charge relatif sederhana. Cukup dijatuhkan dari atas permukaan, di mana di bawahnya terdapat kapal selam musuh. Oh, oke. Lalu, bom ini akan turun ke kedalaman. Ketika sampai pada kedalaman yang sama dengan kapal selam, Oke. bom bawah air ini akan meledak. Oh. Jadi, yang harus diketahui adalah posisi kapal selam musuh dan kedalamannya. Pada zaman dahulu, Ya, hal ini sulit akurat ya, dilakukan. kedalamannya itu. Maka, depth charge dalam jumlah yang banyak dijatuhkan disebar di area Oh, yang dia boleh juga dijauhi ada kapal dilancarkan, selam diluncurkan. bawahnya. Berharap ada yang tepat meledak di dekat kapal selam. Keren, bahaya ini. Dengan adanya perangkat sonar aktif, dimungkinkan untuk dapat mengetahui posisi kapal selam musuh secara tepat. Oh, lagi dahsyat. Ketika posisi dan Lagi kedalaman kapal ampuh. selam diketahui, maka depth charge akan disetting untuk meledak pada kedalaman tersebut. Pada depth charge terdapat fuse yang diaktifkan oleh tekanan hidrostatik. Oke. Ketika depth charge tenggelam semakin dalam, maka tekanan hidrostatik atau tekanan air akan meningkat. Tekanan ini menekan mekanisme pada fuse. Ketika sampai pada kedalaman yang telah disetting, maka akan melepaskan penahan firing pin. Boom. Firing pin meluncur karena tekanan bekas dan memukul primer yang akhirnya memicu ledakan peledak utama. 200 pound. Bahan peledak untuk depth charge umumnya TNT, namun ada juga yang menggunakan amatol. Pada tahun 40-an, Kena digunakan itu. torped yang lebih kuat daripada TNT. Sudah kena itu. Depth charge awalnya dijatuhkan dari kapal dengan menggunakan rem atau semacam rak. Ah, oke. Bom digelindingkan dan dijatuhkan satu persatu. Oh. Kemudian, agar kapal peluncur tidak harus menuju lokasi tepat di atas kapal selam musuh, Oke. dikembangkan peluncur untuk melontarkan depth charge. Oh, Ada yang gitu ya. menggunakan mekanisme seperti mortir. Contohnya Hedgehog yang digunakan oleh Inggris pada Perang Dunia Kedua. Ya. Oh. Oh, banyak. Ada juga yang menggunakan roket. Oh, ini depth charge ya. adalah contoh yang menggunakan roket. Oh, ini depth charge. RP-6000 menembakkan proyektil RGB-60 yang mampu menjangkau jarak antara 350 meter hingga 5 km. Oh, jauh. Oh, seperti rudal ya. Setiap proyektil membawa hulu ledak seberat 23 kg Oh, dengan keren. kecepatan tenggelam 11 meter per detik. Senjata anti kapal selam ini dapat disetting untuk meledak pada kedalaman antara 10 meter hingga 500 meter. Upgrade dari RPU-6000 adalah sistem RPK-8 yang menembakkan proyektil 90R. Berbeda dengan RGB-60 yang tidak berpemandu, 90R dilengkapi dengan sistem pengendali di dalam air, dahsyat. sehingga dapat mendekati dan meledak menempel pada Ini kapal canggih, musuh, guys. memberikan efek yang lebih fatal. Iya, benar. Depth charge dapat juga dijatuhkan dari pesawat terbang Iya, maupun benar. helikopter. Meskipun ledakan bawah air menimbulkan efek kerusakan, namun radius dari depth charge juga sebenarnya tidak terlalu jauh. Depth charge dengan bahan peledak 100 kg TNT 100 memiliki radius kilogram. mematikan terhadap kapal selam berbobot 1000 ton hanya sejauh 3-4 meter. Artinya, untuk menenggelamkan kapal selam tersebut, depth charge harus meledak sedekat 4 meter dari kapal selam. Sedangkan pada jarak antara 5-10 meter akan menimbulkan kerusakan parah, tapi tidak Parah sampai ini. tenggelam. Parah Di ini, atas 10 meter hanya menimbulkan kerusakan ringan. Dahsyat ini. Untuk menambah radius mematikan, pernah diciptakan depth charge berpeledak nuklir. Nuklir. Sering disebut sebagai nuklir depth bomb atau bom nuklir kedalaman. Nuklir depth bomb. Namun, pada akhir tahun 90-an, Amerika seluruh Serikat, bom nuklir anti kapal selam dihentikan penggunaannya oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Diganti dengan bom konvensional, namun yang lebih presisi. Lebih tepat, guys. Saat ini, depth charge sudah banyak digantikan dengan torpedo yang dilengkapi dengan sonar aktif, sehingga mampu melacak, mengejar, dan mengenai kapal selam secara lebih akurat. Ini lebih bahaya. Namun, di beberapa negara, depth charge masih digunakan. Salah satunya Indonesia yang menggunakan RPU-6000. RPU-6000. Penggunaan depth charge di era modern umumnya digunakan pada wilayah perairan dangkal,
di mana homing torpedo menjadi kurang efektif karena banyaknya noise akibat gelombang sonar yang dipantulkan oleh permukaan dasar laut yang dangkal. Bang dipaham. Sampai jumpa. Oh, itu ya sebenarnya. Oke.